Yujadu. Naon terdapat perbedaan pendapat khulfu. Lapan naon terdapat perbedaan pendapat. Firqin. Nah, Imam Ibnu Jazari mung masihan hiji contoh kur kata Firqin. mukul. Nah hiji contoh. Seueur teh pamili wartos sadayana ieu tugas guru menjelaskeun. Tugas guru. Nah, lamun Imam Jazari misalkan wal khulfu fi firqin wa yasrin wa nuzur kitar misar fa asar an asar kana latihan. Ngagomna seueur teh. Tah ieu mah isyarat tungkul di bab bro teh aya Khilaf. Khilaf naon? Biasa tebal, biasa Tipis. Oke, dijelaskan ku ulama nu sanes. Ya, lafaz-lafaz nu sanes dijelaskeun atawa di nu kitab nu sanes Imam Jazari sanes di Nazm Jazari. Cuma anjeunna masih isyarat yen bab huruf ro teh aya lafaz-lafaz nu biasa dibaca khilaf, biasa tebal, biasa Tipis. Nah, gitu nya. Imam Ibnu Jazari kur masih anjeunna ku lafaz Firqin. ini mah perwakilan unsur. Perwakilan. Ya. Papan nusanis non tadi di luhur yasar, mundur, kitar, misar, asar, an asar. Nah, eta lafaz-lafaz nu janten tempat ayana perbedaan ku para ulama ngeunaan huruf ro. Gitu punya. Baik, kemudian kita akan bahas hiji-hiji Bu, tinggal Bu catatan di bawah. Enggak dibaca catatannya. Ya. Catatan beberapa lafaz Ya. beberapa lafaz yang menjadi titik perbedaan para ulama tajwid ketika membaca huruf ro berikut penjelasan para ulama. Satu. Berikut. Al-khulfu terjadi perbedaan apa? Terjadi perbedaan dalam kondisi wasol saja. Nah, ini baca yang kedua Bu, terjadi. Yang kedua terjadi perbedaan dalam kondisi wakof. Nah, oke, khilaf nanti ayat di nukayaan wasol banyak. Kayaan wasol, ayat menuju kayaan Waqaf. Kemarin dijelaskan. Kami Ibu Emot. Perbedaan menuju kayaan wasol mana apa mana? Firqin. Lapan firqin eta perbedaan tiasa dibaca dua kondisi lamun syaratna Wasol. namanya tiasa dua, tiasa tebal, tiasa Tipis. gitu Bu, tiasa tarqiq, tiasa tafkhim. Ya gitu. Lamun Wasol. lamun waqaf lumana we nuju ka waqaf sisana eta yasar, nudur, kitar, misar, asar, an asar. Eta punya lafazna. Naon Ibu? Yasar. Biasa. Nudur. Kitar. Misar. Yusr. Kitar terus Misar. semua misar Bu, misar masuk. Ya asar. Asar. Eta sana mah asar we. Asar. Firqin. Nah, gitu. Firqin nuju kaya Wasol. Nah, gitu Bu kami di bagian mah juga gitu. Nah, ieu tiasa tebal, tiasa tipis nuju kayaan waqaf. Ya. Nah, ayeuna kembali ka firqin. Kurang milih nu mana? Kamari, kami juga yang wasol, milih mana Bu? Tebal. Lakukannya di kurungan Bu. Orang milihnya tebal Bu. Meskipun dan naon Bu balik tulis tebal dengan orang milihnya tebal. Nah tebal. Nah itu alasannya aya Bu di poin kahiji pada lafaz firqin baca. Poin kahiji. Waqtalafu fi firqin min suratil syu'ara min ajli kasrin harfil isti'la'i
wa huwa al-qafu fadhahaba jumhuru al-magharibah wal misrina ila tarqiqih. Iya. Nah, cara Bu? Para ulama berbeda pendapat mengenai firqin dalam surah Al-Su'ara karena adanya kasroh pada huruf isti'la, yaitu jadi huruf sebabnya qaf. karena ada kasroh pada huruf isti'la. Jadi di qafna teh kasroh ya. Nah, iya penyebab terjadinya aya perbedaan pendapat. Ya. Pamikokna lamun firqah mah teu. Kok ayat firqah di Al-Qur'an firqatun. Iman teh aya perbedaan pendapat. Sakofna ge harokat Fathah. pasti jelas tebal. Yuk kok. Nah, gitu. Kami firqin terjadi perbedaan pendapat karena kofna kasroh ieu penyebar sampai cenah. Itunya. Sok. Maka mayoritas ulama dari kalangan Maghrib dan Mesir berpendapat bahwa ro-nya dibaca tipis atau tarqiq. Iya, jadi sebagian para ulama ro-nya dibaca tipis. Saya pendapat tipis. Firqin karena kokna kasroh. Alasannya karena kokna kasroh. Membaca tipis, alasannya kokna kasroh. Karena kok kasroh ini lemah. Menuju ke ayat lemah. Huruf isti'anal juga yang lemah sehingga rohnya jadi tipis gitu. Nah, gitu punya. Keras baca di wadahaba. Wadahaba sairu ahlil adai ila tafhimi. Dan kebanyakan ahlul ada berpendapat bahwa huruf ro dibaca tebal. Sah ahlul ada teh, ahlul ada itu ahlul talaki, musok talaki. Nah, gitunya. Ahlul ada mah pendapatnya tebal, jadi henteu ningali qafna kasroh henteu na. Pokona mah qaf we huruf isti'la tebalkeun gitu. Punya eta dijelaskeun ku para ulama di antaranya ku Imam Ibnu Jazari di kitab An-Nashr. Nah, gitu. Baik. Nah, orang milih kemana? Wa dhahaba sa'irul ada. Nah, orang milihna kebanyakan ahlul ada. Tujuh talaki oke sami, tujuh talaki kasih Abdul Karim. Dijelaskan kebanyakan tebal langsung afdol. Gitunya. Firq. Ya, gitunya. Nah, kan usah dia qafna kasroh karena dia membaca Quran kan teu aya sarasna teu aya qiyas. Nah, kedah talaki iqra'u kama ulimtum. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana telah kau pelajari. Nah, baca di guruna kitu talaki kitu nya. Teu aya qiyas kena qafna kasroh jadi tipis. Ya. Nah, gitu. Baik. Nah, kita berpendapat tebal. Ya. Baik, lanjutkan. Sekarang lafaz yasr. Nah, lafaz yasr kumaha ieu? Mana nu dipilih? Mana nu lebih aula? Mana nu lebih afdal dibaca tebal atau tipis? Tipis. Hah? Tipis? Nah, tipis. Nah, baca deh. Poin kedua, lafaz kedua maka mereh itu cenah-cenah tapi cek para ulama Terjadi perbedaan harokat. itu dalil-dalilna. Poin kedua, terjadi perbedaan dalam kondisi waqaf. Pertama lafaz Pada lafaz walaili idza yasr. Apa cek? Wa kadzalika Wa kadzalikal hukmu fi walaili idza yasr. Yasri ya. Yasri. Yusri. Yasri fil waqfi bisukuni ala qiraati man hadafa al ya'a fahina idin yakunu al waqfu alaihi bitarqiqi aula. Gitu tak. Di garis bawah ya tahu. Yakunul waqfu alaihi bitarqiq aula. Garis bawahnya itu. Itu aja. Coba baca terjemahnya.
Demikian pula hukumnya pada walaili idza yasar jika diwakafkan dengan sukun menurut qiraah qiraah yang menghapus huruf ya, maka ketika wakaf membacanya dengan tipis lebih utama. Nah, maka ketika wakaf membacanya dengan tipis itu lebih utama. Nah, gitu punya. Tak gitu Bu. Jadi lafaz yasar asalna Bu. Tinggal lafaz yasar tadi nu Al-Qur'an asal nama ayaya. Walaili idza yasri ayaya. Asal nama yasri itu. Asal nama yasri. Yasri ayaya. Di Al-Qur'an ayat saya man hadafa aliya nu dihilangkan ya. Nah, tapi dihilangkan di Al-Qur'an. Jadi nu sabihi secara kaidah bahasa Arab mah itu kedahna ayaya. Kedahna ayat. Ya. Cuma dihilangkan. Saya Rasul Musmani. Namina Rasul Musmani. Nah, gitu. Musabab yang dihilangkan jantan we. Rokna ketika wakaf biasa dibaca dua cara, biasa tebal, biasa tipis. Mana nulang utama tadi? Tipis. Tarqiqi aula, dibaca tipis lebih utama. Usaha. Saul Ibnu. Ayat An-Nasr, Minu An-Nasr, Imam Ibnul Jazari. Namun ayat kitab An-Nasr berarti Imam Ibnul Jazari. Terus selanjutnya juga di kitab naon? Kitab An-Nasr, An-Nasr. Di qiraatil Ashr. Biasa naros Ustaz. Biasa naros. Naros Biasa Ustaz. naros. Di surah Al-Asr itu rokna tipis atau tebal Ustaz? Wal asr. Kira-kira tebal tipis. Tebal. Seperti dino iya yasar jadi tipis kan? Ente tiasa dua. Oh tiasa dua. Ya. Nah, Umi tadi di Pasihan Bruna, ieu mah kada diapalkeun lafazna. Teu ngikuti kanu kaidah roh. Ente. Tujuh kali. No, lafaz ieu mah apalkeun lafazna. Khusus ieu pangitanya. Apalkeun lafazna. Tujuh. Aya nutur. Aya beberapa. Kitar aya hiji, misal seueur, asar ge aya beberapa, firqin aya hiji. Nah, ieu mah teu ngikuti kanu kaidah huruf roh. Sebelumnya fathah, sebelumnya kasroh teh apalkeun. Sisana siga tadi naros surah Al-Asr bukan tebal tipis, ya kan mengikuti kanu kaidah. Kira-kira tebal tipis. Tebal. Nah, tebal. Sebelum. Kecuali pangitanya Ustaz kecuali iya. Khilaf sami. Khilaf. Diapalkeun lafazna yasr, nudur, kitar, misr, nasr, fanasr, firqin. Ya diapalkeun lafazna. Kamari pernah diwartosan hafalkeun lafaz. Ini tadi katanya. Oh tadi. Coba kamari materinya sakila. Hakim kemarin sakit aja lagi saya harus nama rujukan. Baik. Oh, serius. Kayak di murojaah insyaallah. Oke kan dibaca ya. Oke pas dibaca ditarosan insyaallah. Tadi berikutnya. Berikutnya daya mutarinya asana yasri, asana mah yaya. Ya asal nama dihapus ya. Yasri itu menunjukkan panjang Ustaz itu bacanya. Menunjukkan panjang. Mad. Oh. Asal nama panjang. Yasri. Jadi langsung ya. Nah, jadi terpanjang. Ya. Ya. Jika di Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin. Ayat di akhir nadin. Asal nama dini ya. Secara kaidah bahasa Arab harusnya di agamaku. Terningan. Gitu. Itu jelas. Cuma ya dihilangkan. Nah dihilangkan.
nya eta teh nu dinamian Rasem Usmani. Ya. Ya. Baik. Kayak di no kaidah rasem Bu, mana nu dihilangkeun, mana diayakeun. Ya. Namina teh kaidah hadzaf wal isbat di ilmu roh. Eta mah hafalan. Sudah dihafalkeun. Mana we lafal-lafal nu diisbat, mana we lafal-lafal nu dihadzaf. Nah, jadi hafalkeun aya kaidah. Ilmu rasem mah hampir murni hafalan, namun bacaan hafal Quran lieur. Sama kali. Sudah hafal Quran. Ya. Kan tanpa misal Syekh Royas, anak kantos belajar rasam kapungkur, belajar ilmu rasam kedah terang qiraah sanes sab'ah wa asyara bahkan musyad. 14 qiraah, 4 doge musyad nu tertolak bacaan. Sudah hafal. Baru belajar rasam. Gitu. Jadi rasam tingkatan ke. Ya. Lebih Mantap. Lebih Jarang kene. mandi rasem. sejauh. Jarang mandi roh. Jadi mau kalau umuran dah. Mah keumuran orang. Ya Allah. Kalau orang utus paham ilmu rasem aku ditaruh lafaz kitab sabri di Al-Qur'an kan ada sabri. Lafazna aya sabri di Al-Qur'an. Ya gitu. Sanes halaman. Halaman kiri atas sanes. Lafaz. Lafaz. Masya Allah. Lafaz. Iya. Dia akhirnya tos biasa gaduh Quran nyalira. Mushaf nyalira ditulis ku anjeun. Ya. Seueur teh ulamanya ulama gitu. Jadinya kita menyerat Al-Qur'an mushaf di Madinah ieu kan tos paham Rasul. Tos paham Rasul. Ngaisi Rasul. Karena diserat. Serat tanah saya Bu. Iya. Serat-seratan saya. Jadi serat Ini karena kelasnya di sanes komputernya Ustaz. Sanes komputer ini. Sanes serat tanah. Iya serat tanah. Tapi untuk jadi serat ya Bu. Dan ada mengelas Al-Quran kayak dicetak, di scan, diperbanyak. Masya Allah. Aya seratan aslina urang jasanya. Aya tuh Oke, Usman khusus. Toha. Kalau di Saudi namanya Usman Toha. Orang Namina Usman naik Toha. turun, naik ke puncak gunung. Gondolnya. Ya, jadi diserat Bu ya teh. Masya Allah. Gitu. Jadi masya Allah para ulama. Termasuk Musab Indonesia. No Syekh Arwani. Ngorenyak geningan bodas. Si kertasna bodas. Ngorenyak geuning eta sih. Iya. Ulama Indonesia namanya Syekh Arwani ahli qiraat di Indonesia. Oh, Arwani, Syekh Arwani. Ya. Orang Kudus. Nah, gitu. Eta Syekh Arwani namanya. Dan tiasa nyerah nyalira. Syekh Arwani gaduh kitab Faidul Barokat ilmu qiraat 7 qiraat sama. Ulama termasyhur. Di Limbangan aya Syekh qiraah ahli qiraah kapungkur zaman kapungkur namanya Syekh Sirajuddin Al-Gharuti. Aya di YouTube aya. Orang Garut kan. Orang Limbangan. Gitu, ahli qiraat. Kapungkur atau Ustaz? Kapungkur. No, teu aya zaman ayeuna Ustaz. Zaman ayeuna aya. Kayak nama kan terus gampil. Saya Sirajuddin bacana saya 3 bacaan orang Arab. Soalnya di alif lahir di Arab. Terus agung ngalih ke Indonesia. Orang Indonesia. Saya Sirajuddin. Zaman dia saya Usoli. Ya. Jantan pernah jantan ngajar di Mekah aja. Namanya Syekh Sirajuddin. Ayat Mahal Quran peninggalan di Limbangan terkenal Mahal Quran. Ayat terkenal di Limbangan mah kapungkur anak naros ka pendudukna kapungkur salur murteh karya baca Quran sareng baca Quran. Kapungkur. Jadi budaya baca Quran teh anes di Mahal we di bumi-bumi masyarakat teh
rajin baca Quran. ada pengaruhnya Sesirodudin kapungkur. Masya Allah. Nah, gitu. Di tengahna we bacaan muadzan, bacaan sarai. Lahjahna sarai. Ini ka ayeuna. Paminu pasantren. Bacana sarai. Lahjahna. Lahjahna terus lahjah Arabi. Di tengahna gitu di tengah. Nu pasantren tadi biasa baca Quran. Nah, gitu. Di ka ayeuna ya. Jadi Mahat suci di Limbangan. Mana teh Garut. Ya, Garut. Namanya Syekh Sirajuddin ya, Al-Ghawut. Contoh bacanya di YouTube. Sirajuddin. Baik. Nah, orang lajangan Bu, lajangan. Pada lafaz kitar Bu. Pada lafaz al-kitab misro. Nah, misro ada sekali di jero punya. Biasa atau Misro. saya apa Bu? Kita saran Misro. Nah, misro mah di Al-Qur'an wa dubika misri, wa aya misri di Al-Qur'an. Sadayana Misro. atau misru. Nah. Wae mon sorry, biasa kasroh misalnya. Ya. Baik, tinggal Bu. Kita sekarang misal. So. Lakinni akhtaru fi misro at-tafkhima wa fi kitrin Wa fi kitri at-tarqi naburan bil wasli wa amalan bil asri. Nah, lihat, tetap diterjemahkan. Akan tetapi aku memilih bacaan tafkhim tebal pada lafaz misro Iya. dan bacaan tafkhim tipis pada lafaz al-kitri karena melihat dalam kondisi wasol atau sambung dan mengamalkan hukum asal. So, sakit. Baik. Nah, iya perkataan saya Bu, tinggal an-nasyar fi qira'atin Fikiratila asyar saha Imam Ibnul Anjana milih naon? Anjana milih pendapat nu mana? Kami baca Misr. Lakinni akhtaru fi Misr tafkhim at-tafkhim. Jadi anjana Imam Ibnu Jazari diikuti ulama ayeuna seueurana mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Padahal kan Misr sekarang jalur kita sanadna Pamiti Syadul Karim ke Imam Ibnu Jazari. Sanadna teh ke aya kaurutan ka 16 sampai ke Bapak Imam Jazari, Imam Syatibi gitu nya. Baik. Nah, Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala beliau ya milih bacaan Misr teh pami waqaf ditebalkeun. Pami Misr tebal lebih utama. Ya. Lamun kita ditipiskan lebih utama ditipiskan atau saya lebih utama lah namanya teh milih pendapat Imam Ibnu Jazari. Dinu hadiah milih pendapat Imam Ibnu Jazari. Pami ibu misalkan milih tipis mah enggak rugikan dalil mana? Ah, gitu. Karena rugikan dalilna. Ayat teh ibu dalilna. Ah, gitu. Bila dia nama di kitab. Bila dia di kitab ayat dalilna. Nah, tapi Imam Ghazali mah bacana Misr mah tebal. Misr tebal. Lamun kita dibaca di Tipis. Tilkot. Nah, gitu. Ai dalil tilkot. Misr. Padahal saacana Misr non kasro dan kali itu yang jadi kanu saacana. Nah, gitunya. Nah, Imam Ibnu Jazari milih tebal di nu Misro, milih tipis di nu kiper aya alsana. Tah alsana dituliskeun di dia Bu. Tinggal karena beliau melihat dalam kondisi wasol. Ibu kami baca wasol kitri tebal tipis sorokna. Lamun wasol tipis nah tipis wasol ya. Nah, di mah ngikuti kanu hukum wasol. Ah, milih tipis we.
Da menuju wasol oge tipis. Jadi milih tipis. Eta alasan yang jadi. Nah, ibu misalkan alasannya no, kita urusan bari tebal we nah tebal sesah saat kami tipis marokna da saacana aya huruf ro memang enggak wae. Esel menuju wasol jadi tebal. Nah, gitu. Waktu. Nah, bari kitu mah enggak gitu. Terus misr. Nah, misr Imam Ibnu Jazari bacana tebal karena ngikuti hukum wasol. Misro kami wasol tebal tipis. Tebal. Nah, tebal. Maka nuju wakaf ge Imam Jazari milih nuju hukum wasol di tebal. Nah, gitu. Imam pilihan Imam Ibnu Jazari berdasarkan alasan tadi. Ibu abadi alasan naon enggak? Gitu. Kami sesak. Kitar kami wakaf kitar tipis sesah kitu. Nah, gini tebal ibu misalkan karena sesah saat kami tipis marokna. Nah, itu mah tak bisa uyok. Nah, bebas. Nah, cuma tidak dari. Nah, Bebas taruh dari dari naon dia. kami dibaca tipis ibu. Kami kurang milih tebal dari mana? Karena ada huruf yang tebal. Nah, ya kan karena dia ya lafal khilaf. Nah, gitu. Dia lafal khilaf. Biasa tebal, biasa tipis gitu. Baik. Nah, intinya mah bebas lah pada tebal, pada tipis. Kan eta pilihan Imam Ibnu Jazari. Nah, ulang baca berdasarkan para ulama. Berdasarkan para ulama, bukan kias, bukan dikiaskan dibandingkan jeung sanes bukan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Pada lafaz wanuzuri asar dan yasar Gitu. Yasar harus berkata Syekh As-Samandudi Warikuro yasar wa asar Akhro. akhroka kalkitri ma'zuzuri aksu misal. Terjemahkan. Dan tipiskanlah ro pada yasar dan asar, itu lebih utama seperti al-kitr dan an-nuzur. Nah, jadi kita mundur juga lebih utama Tipis. kami siga asar gitu ya. Terus Bu, tanya beres. Kesalahan ya. Kebalikan. Kebalikannya maksudnya tebal lebih utama pada lafaz misr. Nah, gitu. Dia sahur Imam Samandudi. Syekh Samandudi anjeunna oge termasuk syekhnya. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan mujtahid terakhir di bidang qiraat Syekh Samandudi. Nah, gitu ya. Saya menyebutkan Syekh Samandudi. Nah, termasuk ulama besar di bidang qiraat. Nah, gitu. Jadi paminal fat asar mundur kami lebih utama nanti tipis pami wakof. Nah, jadinya kami wakof. Nah, kami lafaz mundur asalna ya oke sami. Asalna nuduri di Al-Qur'an asalna nuduri dihapus yana. Nah, yana dihapus di Al-Qur'an. Ya, gitu ya. Dia mah orang menuju ngabahas lebih utama, Bu. Iya. Mana ukuran diamalkan berdasarkan kaul para ulama. Yasar. Ibu boleh beda pendapat, boleh asal ayat dalilnya. Terus ibu talaki, secara talaki ke guru ibu, tipis misalkan. Gitu ya. Beda jeung anak misalkan. Ibu usaha misalkan yasar jauh anak lebih Tipis. utama non Tipis. Saya rumah tebal, seharusnya sanes mana? Kan pakai nuju talaki mah menurut ka guru heula we tong debat.
Jadi adab talaki Al-Quran dijelaskan ku Syekh Al-Ajuri rahimahullah. Kami orang talaki ka guru gitu ya. Kami guru orang baca riwayat hafaz orang atau ini riwayat Sanes. itu nyambung. Kita oke lah misalnya ayeuna kami orang hidup belajar talaki ka guru dikoreksi. Huruf ieu tebal, orang tebal, orang tong tong tetap ini pendapat orang guru saacana. Nah, orang ngikuti dulu. Nah, kaidahna naon di hadis. Iqra'ul Qur'an kama unziltum. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana engkau mempelajari Al-Qur'an tersebut dari guru kalian. Nah, itu kata dari ya, yang dijelaskan ku Syekh Al-Ajuri rahimahullah. Misalkan guru orang menjelaskan huruf kok ada yang ngorok sakedik, nya urang ikuti we. Guru yang deui teh yang ngoroknya. Ibu ikuti. Pamili laki kajeuna. Iya. Ah, Menyesuaikan. jadi harus menyesuaikan juta laki. Ya, gitu. Kita kaidah dulu belajar baca Al-Quran. Makanya lagi belajar baca Quran, kalau kurang pindah-pindah guru saat tamat kan biji, lihat, cek itu dia, cek itu dia, cek itu dia, cek itu dia, harusnya gitu. Karena setong belajar kan urusan sana. Tapi tahapan belajarnya, saya ke kayak guru, pamikosnya kayak guru, maka pilih guru sana. Ya, kita dijelaskan tuh Syekh Al-Ajuri rahimahullah, ya. Imam muhaddis, ulama salaf tertentu. Ya, kami menuju ada seorang qari ingin bertalaki kepada guru. Dijelaskan adabnya. Guru amokan ke kumaha menghadapinya. Yang misalkan guru amokan we ya, urang kedah kumaha. Kan jelaskan. Sian balu we. Bahkan dijelaskan Bukan gratis. kami guruna masih jatah baca 5 ayat. Urang tong nawa. Kita ada guru, ada murid. Jangan cek guru teh. Guru dia we Bu. Aha, misal sarinting enggak tong gitu. Kami kalau saya dulu 5 ayat itu namanya menurut tenaga guru dimungkin ke hafalannya mungkin ke hafalannya 5 ayat kita dikasih dari orang rajin hafalannya lancar gitu. Nah jadi guru sama sosial juri bakal ngijinna namun ninggalin muridnya lancar ditambihan 10 ayat gitu. Kami can ngijinan wae orang terus sabar terus kami misalkan orang siap maju ke 10 ayat sosial dulunya orang izin ke dulu gitu. Kumaha saya biasa cabi nambah hafalan dan 10 ayat. Nah, si guru nanti izinan untuk nawar gitu. Eta sosial dulu di tahun 300 Hijriah wafat di tahun 300 Hijriah. Ya, jadi adab ketika bertalak kita nya siga kitu. Ya, siga kitu. Nah, eta nu bakal janten barokah ilmu urang bakal barokah, bakal nyampe, bakal tiasa nyebar ka di tengah-tengah umat teh bukan karena pintar, karena barokah. Karena anjeunna beradab ka guru. Ya, ibu belajar ka sakola, belajar kuliahna, ibu daftar keterangan guru saha, daftar ke admin, ibu biasa protes lamun teu aya guruna wae, terus bayar. Tapi lamun belajar talaki mah urang geus gaduh adab. Kumaha nyuhunkeun ilmu ka guru ketika talaki komunikasina siga kumaha. Teu tiba-tiba usah gaduh sanad teu. Biasa dipring gitu. Jadi kurang adab. Ya. Ayo kita selai komunikasi. Itulah mana yang bukan yang mau belajar di kuliahan mah belajar komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Tapi lah mau belajar kalatima belajar komunikasi ke gururan. Nah gitu ya. Ini sekarang orang-orang yang memang aranjeunna S1, S2, tapi ketika pada belajar metode talaki sebagai namanya sebagai ada belajarnya gitu ya. Tiba-tiba naros dari ilmu
tes misalkan murid kan ada dia justru pada murid dites lah. Jika Imam Syafi'i menunjuk belajar kayak tadi tes itu belajar ke saya terus hafal muatot aja dites langsung. Nah gitu muatotnya kita cuma murid. Nah itu Syafi'i terus hafal muridnya lagi bisa jangan belajar terus ngapal tuh gitu. Kalau misalkan kita pengen tahu backgroundnya Ustadznya berarti harus dari orang lain Ustadz, bukan dari Ustadz. Ya, kami anama, kami ya mau khusus anak ya, khusus anak ya mah sana perkataan para ulama mana ya. Nah biasa sharing ke antum sadayana, kami milih guru teh sih kumaha, cara milih guru. Mulai kapur kan milih guru na kumaha, ayahnya kami ayah ngeriang hewan itu dicana kami ngakuin Imam Bukhari. Maka hadisnya kan sayanya. Nah nanti kami milari guru sok saya kriteria guru. Nah kahiji kriteria buku anak di ini biasa baru kriteria masing-masing. Kami milari guru. Ya. Apa itu kriteria? Kami ayo dulu kriteria anak kayak bakal belajar dengan guru. Bakal mengusahakan belajar, bakal ngadongkapan gitu. Kami saya mah muawakal gitu. Gimana di luar akidah namanya? Di luar akidah ya. Kayak akidah mah ya terang luar serat kawan-kawannya gitu punya. Pilih ke kacana Pasti. Anu tahlilan wae bisi ke kacana teh tah. Tahlilan udah hati-hati. Jarang. Kalau Jarang wae, jarang. guru teh mempengaruhi. Iya. Nu kahiji Bu, ana sok ningali tinu background guruna anjeunna geus pernah tamat da acan belajar. Kami satu acan. Kami saja. Nah, terus tamat can. Tamat acan gitu anjeunna. Misalkan anjeunna teh ngajar tahfidz, ngajar hafalan Quran pernah teh anjeunna ngapalkeun Quran 30 juz gitu. Gitu nya, ana ditinggal gitu. Dia kasaha guruna. Nanti aja informasi segitu bakal narusin atau biasa narusin kagum saya antum belajar kafur bin sana kumaha tahamul wal adana di kalau tahamul adana kumaha cara belajar antum kagum saja gitu. Kalau saya belajarnya bil hifaz hafalan ya kisahnya kumaha jaraknya kumaha gitu perjuangannya kumaha ya harus kan nah gitu terusnya saya tak kayak sama kami tak nama kawan laki bukan prioritas gitu kan belajar kan. Nah, kedah utama itu belajar naon sami, belajar bahasa Arab anak meninggal lahiran terus pernah tamat kita tersebut kaguru saacana. Kami tambahkan wali udag gitu. Nah, kedah tamat tuh. Patokanna tuh naon? Karena ibu bade ka hiji daerah misalkannya bade ka Jakarta, ibu hoyong diantarna kan terus pernah ka Jakarta kamu tanya. Anu kantos ke Jakarta atuh. Misalkan ibu bade ka Jakarta atau bade umroh misalkan, ibu nyungkeun antar ka kantos umroh aja. Kan atos. Karena anjeunna terang. Iya. Carana di mana perjalanannya, kumaha perjalanan naik naon wae, terus kumaha cara umrohna terang, di mana tempat-tempat terang. Kurang leuteut. Tah kitu ge nu belajar. Kami guru mentos tamat 30 juz, jadi mah di mapal Quran gitu. Tahfidznya di baca Quran. Orang terus pernah tamat menghafal 30 juz atau pernah tamat kitab, anjeunna terus terang. Kumaha rasana tamat teh. Kumaha menghadapi futur kayak dino belajar di males murid males ke guruna nyeri males oke riweuh kayak gitu ya tapi si guruna memang guruna pernah tamat gitu berarti males saya tamat berarti kayak ka urangnya sama kita lamun futurnya terus futur duana guruna futur muridna futur ya. Terus si guru ieu bakal terang kumaha cara namatkeun eta kitab. Sudah ngatur waktu, gaya jadwal, hafalkeun Quran dia perlu terang tahapan-tahapanna.
kan aya mah seueur buka mahat tafid teu hafal Quran. Karena baru apos bukan mahat tafid kan hafal Quran. Mudin misalkan gaduh mahat tafid ayeuna can pernah hafal Quran, mungkin murid-muridna miwarang tarbiyah. Nah, ayeuna belum pernah merasakan kumaha kama letihna ngapalkeun Quran. Belum pernah merasakan. Jadi kali ini saya tamat jadi tamat. Kedua bu, ana ningali timu si guru nate gaduh murid ke. Gaduh murid teh masuk muridnya pasti we gaduh murid mah. Gaduh murid nutos pernah tamat ke kadeuna. Abi hafal 30 juz. Aya teu murid nutos kantos pernah hafalkeun ka anjeunna 30 juz. Atau aya teu murid nutos pernah khatam baca Quran ka anjeunna 30 juz misalkan. Nah, ieu penting Bu. Penting ningali kondisi ieu, mungkin ningali kondisi keseriusan guru nuju ngajar. Anjeunna teh dai atau pengkader atau punyampikeun murid. Gaduh murid atau gaduh fans kan beda. Murid sareng fans. Ya. Fans mah ngaku-ngaku muridna tapi Teu belajar. Diajar naon? Muridna sana kesimpulan pernah belajar naon? Pernah ngamat ke acan. Berarti belum serius. Hanya fans. Jika kajian sok seueur we gitu. Iya. Nama fans gitu. Itu Tidak baik. Nah, yang kedah gaduh murid nu mewarisi ilmu guruna. Kedah gaduh. Kangge ningali naon tadi Bu? Kekonsistenan si guru nu ngajar. Lamun aya guru anu tos lami ngajar tapi teu gaduh murid sama sekali masuk murid teh kantos pernah aya tamat murid ka guruna, aya kemungkinan guruna kirang konsisten di nu ngajar. Batur wae henteu tamat sama urang ke diajar. Gitu. Gitu. Nu tos lami wae diajar teu tamatna komo urang. Nah, itu tinggal murid. Nah, kasih dulu kali tos murid tadi. Kalau kali bisa murid terus tamat lagi. Karena dia nama fokus ngajar kali gitu. Kalau mau cari mau kali itu ngajar kali itu mulai utama. Ya, tinggali guru muridnya. Kamu terus kayak kau asal sama tidak murid sama sekali yang dipertanyakan. Nah, nomor 3 kebiasaan ngajar. Untuk mengalih kebiasaan ngajar eta dulu. Masa kebiasaan ngajarnya kan Bu ngajar ngajarna gado-gado atau spesialis. Gado-gado paham dah. Iya. Ngajar Quran, kadang ngajar fikih, kadang ngajar bahasa Arab, kadang ngajar pengobatan. Pokoknya mau dicampur-campur ngajar. Ya, berarti anjirna bukan spesialis. Nah, kecuali Syekhul Islam Ibnu Tayyib memang segala bisa ya karena Syekhul Islam. Yang memang jarang. Spesialis. Nah, ada ningali misalkan si guru teh ngajar teh ulumul Quran we spesialis. Nah, para ustaz kadang namanya spesialis supados ge murid teh henteu kebingungan bade belajar ka saha. Kira-kira Ibu. Ibu bade belajar misalkan ilmu tauhid. Bade ka saha? Mami teh ilmu spesialis kayak gitu. Ibu belajar ka fikih bade ka saha? Belajar Fikih bade ka saha? Memang anjeunna ahli fikih gitu. Akan bingung kasar karena si ustadnya mungkin nyepesi ya, kamu ustadnya ngajar fikih kita orang kena belajar fikih kalau ustad pulang ibu nah belajar sana tadi
Kan spesialis. Spesialis. Ibunya. Ustaz, Mbak. Jadinya spesialis. Bukan berikutnya spesialis ieu fungsina kami ningali pengalaman ngajar Bu Gaduh Malaka Gaduh feeling ya, orang baru pertama kali ngajar mah jeung terus lami ngajar dia beda rasana. Beda rasana. Terus lami ngajar mah anjeunna naonnya cek orang Sunda sacidung Sakecap nyata. sacidung langsung ditampi ku muridna gitu karena terus ku hati ngajarna sampai ku mulai deui nah ya udah nah sih gitu ibu dikoreksi ku nutos pengalaman dia mengarek ngajar beda rasanya jadinya saya tilu kriteria misalnya seperti angge belajar belajar kasar belajar rombong ini belajar rombong ini hal itu jadi ayat standar di mana ini kalau standar lain lagi mana ya nama gak ada standar belajar termasuk lu belajar mulai belajar bahasa Arab dan lain-lain mana komunikasi tidak belajar ngelari guru sudah sehingga mungkin ya kurang bakal perkembangannya bagus ya bakal bagus perkembangannya. Baik, kurang aja kan Bu, tanya ke terakhir Bu, terakhir kesalahan umum pada pengucapan huruf ro di tinggal. Ya. Kesalahan umum pada pengucapan huruf ro berlebihan dalam menyamarkan getaran. Ya. Waqad yuballighu qawmun fi ifsa'i musyaddadatan fayati biha muhasramatan syabihatan bil-ta'i wa dzalika khata'un la yajuz. Ya. Sebagian orang berlebihan dalam menyamarkan sifat takrir getaran pada huruf ro yang ditasdidkan sehingga mereka melafalkannya dengan suara khas Roma getaran sehingga menyerupai huruf po dan ini adalah kesalahan yang tidak dibenarkan. Muka dua langsung baca dulu. Berlebihan dalam menggetarkannya berkata Imam Abu Ishaq Al-Ja'bari waqa'u rawi wala tuharhir waqtiyan takrirahu biruzumi dhahri lisani kaila tazida dzikra in karartahu ruhama'u farghab marijin raihan. Nah, yang mau perkataan para ulama mengenaan kesalahan di baca huruf Ro. Nah, jadi kesalahan baca huruf ro itu bukan hanya tebal tipis, Bu. Ibu lepas baca tebal tipisnya saja bukan. Kesalahannya apalagi pada yang berikutnya kesalahan itu yang sering dibahas oleh para ulama. Pertama istilahnya Bu al-hasromah. Nah, biar tahu ya istilah di kitab-kitab para ulama. Namanya kajian Bu hasromah. Nu kedua harharoh. Harharotu. Nah, kalian ucapnya salah oke. Harharoh. Harharoh. Alhasromah. Kami di bukunya kapungkur naon? Takmim. Nah, apa itu hasromah? Hasromah itu menghilangkan getaran pada huruf ro.
si getaran nanti dihilangkan. Pak, istilahnya apa bro? Contoh misalkan ketika baca ro, Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Jadi tok, jadi huruf tok. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi huruf lam. Nah, bu, jangan huruf lam, karena jadi huruf tok. Bayar kalau nami istilahnya apa? Hasroh. Nah, saudara Imam Al-Ghazali tinggal dibaca di dia. Wa qad yubaligu qaumun fi ikhfa'i takwiriha musyaddadatan. Sebagian kaum berlebihan yubaligu fi ikhfa'i takwiriha, di dalam menyamarkan getarannya. Kan ayat perintah saudara Imam Al-Ghazali samarkan getarannya. Tadi mah samar teuing, Bu. Samar teuing sehingga naon getarana hilang. Nah, gitu. Getarana hilang. Jadi supaya tibiha muhasramah. Maka cara bacana dengan istilah hasramah. Apa itu hasramah? Imam Ghazali jelaskan dia. Syabihatan bitok, mirip siga mengucapkan huruf tok. Nah, terus dijelaskan di dia Imam Ghazali. Wa dzalika khata'un la yajuz, dan ini kesalahan tidak boleh kita lakukan. Kumaha praktekna sih? Ya banyak praktekna. Misalkan ketika orang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf atau Nabi biasa jantan lam bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasron. Nah, kuma usah namanya ngucapin beda di